اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات وسيرهم من العائدين والفائزين والمسرورين غانمين سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعج جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم. يقول الله تعالى في القرآن العظيم وهو الأصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله مولانا العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata terindah yang bisa terucap segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, hanya atas kudrat dan iradahnya, hidayah serta taufiknya kita dapat hadir di masjid ini dalam suasana penuh kebahagiaan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, tabi'it tabi'in serta para pengikutnya yang istiqomah mengikuti ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, izinkan diri khatib berwasiat takwa, mengingatkan kepada diri khatib dan juga kepada segenap hadirin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sendirian maupun disaksikan orang lain. Dengan berbekal takwa, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kita akan diberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi dan akan menghantarkan kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu ketika Amirul Mukminin
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengenai tentang takwa. Maka ketika itu Ubay bertanya kepadanya, tidakkah engkau pernah melewati jalan yang berduri? Sayyidina Umar menjawab, ya, saya pernah melaluinya. Lalu apa yang kau kerjakan wahai Amirul Mukminin? Kemudian Amirul Mukminin menyampaikan, aku berusaha keras dan bekerja sungguh-sungguh untuk menghindarinya. Kemudian Ubay bin Ka'ab menuturkan, yang demikian itu adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejalan dengan esensi puasa, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas yang eksklusif kepada kita semuanya. Sebulan penuh di bulan Ramadan, maka sudah sepantasnya dalam kesempatan ini dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Setidaknya ada 3 hal yang telah kita kerjakan, yang kita ambil i'tibar pelajaran dari madrasah kubra, madrasah yang besar, yaitu madrasah Ramadan. Di antaranya adalah semangat mengendalikan diri, yang kedua semangat beramal, dan yang ketiga semangat untuk berubah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah sabdanya beliau menyampaikan, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhtisaban, maka akan diampuni dosanya yang telah terlewati. Artinya bahwa puasa yang kita kerjakan hendaknya memenuhi 2 hal. Yang pertama, dengan semangat keimanan, mampu menahan syahwat, dapat membelenggu nafsu, menghantarkan jiwa dan sikap kita menuju peningkatan ataupun perubahan kepada akhlakul karimah. Yang kedua, puasa yang diiringi dengan semangat ihtisab. Makna ihtisab diambil dari kata hasaba, yuhasibu hisaban, ihtisaban, yaitu semangat menghitung. Maksudnya bermuhasabah, mengevaluasi diri kita, sudah sejauh mana kualitas ibadah yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah ibrah, pelajaran bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluknya, di antaranya yang bernama ulat pun juga berpuasa. Ulat adalah makhluk yang menjijikan, tidak disukai orang, namanya merugikan atau hama yang merugikan, tapi ia berpuasa untuk menjaga di kepompong. Kemudian setelah mencapai masanya, ia berubah menjadi kupu-kupu, makhluk yang indah. Kehadirannya senantiasa membawa kesejukan. Bila ia hadir di taman, akan menambah keindahan dan pesona yang melihatnya. Ketika ia masuk rumah, maka kehadirannya sebagai pertanda akan kehadiran tamu kehormatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada sisi yang lain ada makhluk Allah yang bernama ular, juga melakukan puasa. Ia merupakan makhluk yang buas dan berbahaya. Ketika ia berpuasa, ia mengurung diri di sarangnya hingga berganti kulitnya. Akan tetapi setelah dia berganti kulit yang baru, ia pun keluar dari sarangnya sebagai ular yang lebih buas dan lebih berbisa dengan seragam barunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu keberhasilan apa yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, selama kita melaksanakan ibadah puasa, tentunya bukan hanya diukur pada waktu bulan puasa saja. Justru indikator keberhasilan asarnya akan nampak setelah kita selesai mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini, yaitu mulai di bulan Syawal ini hingga 11 bulan ke depan. Artinya setelah kita menunaikan sholat Id hari ini dan seterusnya, mampukah diri kita
menjaga nilai-nilai kesalihan sehingga atau hingga bulan Ramadan yang akan datang secara istiqomah. Menurut Imam Al-Faqih, istiqomah ditandai dengan 4 hal. Yang pertama, tidak mudah dipengaruhi budi seseorang dalam mengerjakan yang hak. Yang kedua, tidak gentar dalam mengatasi problema yang menghadang dalam mencapai yang hak. Yang ketiga, mampu mengendalikan hawa nafsu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan segala fasilitas yang dimiliki tidak membuatnya lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai manusia, memang kita menyadari kita adalah makhluk yang lemah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sebagai manusia, memang kita menyadari sebagai makhluk yang lemah. Manusia dijadikan bersifat lemah, suatu kelemahan di mana kita cenderung mudah tergoda untuk berbuat dosa dan mengotori kesucian jiwa. Kita punya hati, terkadang hati kita tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita memiliki mata, tetapi kadang tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan kita punya telinga, kadang tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Akan tetapi Allah yang maha pemaaf, lebih-lebih di bulan puasa. Seandainya kita semua mengetahui kebaikan bulan Ramadan, tentu kita akan berharap semua bulan menjadi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui kebaikan di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya itu menjadi Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan perjuangan yang cukup gigih menahan berbagai godaan, dan kini kita telah sampai pada hari raya Idul Fitri, merupakan momen keberhasilan awal yang masih harus diuji dan dibuktikan 11 bulan ke depan. Sebagai ungkapan rasa syukur memperingati hari kemenangan awal, tentu boleh orang merayakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dengan asas kesederhanaan sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan melaksanakan salat Id di Masjid Nabawi, beliau berjalan berkeliling. Beliau cari jalan yang lain yang berbeda pada saat berangkat maupun setelah pulang. Pada saat beliau berkeliling, terlihat oleh baginda Rasul anak-anak yang sedang bergembira. Mereka bersorak merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Ketika itu Rasulullah terperanjat. Ada satu anak yang sedang menangis di sudut Masjid Nabawi. Ketika itu Rasulullah mendatangi seorang anak tersebut dan berkata, "Wahai anakku, kenapa kau tidak berbahagia seperti kawan-kawanmu yang lain? Kenapa kau menyendiri di tempat ini? Kenapa kau menangis sampai terseduh-seduhnya?" Anak itu menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah meninggal. Aku anak yatim. Ayahku meninggal dunia ketika beliau melaksanakan perang Uhud bersamamu. Sepeninggalan ayahku, ibuku menikah lagi dengan laki-laki yang bejat. Laki-laki tersebut merebut hartaku sampai habis, dan juga laki-laki tersebut merebut kebahagiaanku bersama dengan ibuku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu langsung spontan beliau menyampaikan, "Wahai anakku, apakah kau rela saat ini kau akan aku angkat menjadi anakku? Ibunda Aisyah menjadi ibumu, Sayyidah Fatimah menjadi kakakmu, dan Sayyidina Ali menjadi paman." Langsung seketika itu anak tersebut kembali tersenyum.
Diajaklah anak tersebut ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu dipakaikan baju oleh Rasulullah, diajak makan oleh Rasulullah. Keluar dari rumah Rasulullah, anak ini tersenyum bahagia sampai teman-temannya yang tadi bersorak melihat anak ini keluar dari rumah Rasulullah dengan menyebarkan senyum yang begitu bahagia. Sahabatnya, teman-teman yang bertanya, wahai saudaraku, apa yang menyebabkan dirimu yang tadi menangis, yang tadi kau memisahkan diri dari kami, kau merenung di sudut Masjid Nabawi, sekarang kau keluar dengan wajah yang berseri-seri? Anak itu menyampaikan, bagaimana aku tidak berseri-seri, bagaimana aku tidak berbahagia? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadaku, aku diangkat menjadi putranya. Ibunda Aisyah menjadi ibuku, Fatimah, Sayyidah Fatimah menjadi kakakku, dan aku adalah keponakan Sayyidina Ali. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Betapa bahagianya kita, anak-anak kita yang saat ini, dan kita semua yang masih memiliki orang tua. Kita perlu memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya dituntut kesolehan pribadi, akan tetapi diperlukan juga kesolehan sosial. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan berbahagialah kita yang kumpul pada hari ini setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kawaladatuhu ummu. Orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka pada saat ini Allah ampuni dia seperti orang yang keluar dari perut ibunya tidak memiliki dosa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh Abdullah bin Abbas, idza kana yaumul idil fitri habatul malaikata ilal ardi. Pada saat Idul Fitri, pelaksanaan sholat kita pada hari ini, malaikat Allah berbondong-bondong turun ke langit dunia. Fayaqulu, para malaikat berkata, yunaduna bisauti, mereka mengeluarkan suara gemuruh yang begitu besar. Yasma'uhu jami'a khalqihillah, seluruh makhluk-makhluk Allah mendengar daripada lontaran ucapan yang disampaikan oleh para malaikat, illal ins wal jin, kecuali para malaikat dan kecuali para manusia dan jin. Faqala, mereka berkata para malaikat, ya ummat sayyidi Muhammadin, wahai umatnya Muhammad, ukhruju ila rabbil karim, keluarlah kalian dari rumah-rumah kalian menuju masjid-masjid dan musolah, lapangan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anallaha yu'til jazil wa yughfaru dzambal azim, karena Allah pada hari ini sedang memberikan karunia yang begitu mulia, dan Allah mengampuni setiap dosa-dosa hambanya, apal dosa yang kecil apalagi dosa yang besar, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang tersembunyi maupun yang tersembunyi. Kayyami waladathu ummuh, bagaikan dia keluar dari perut ibunya. Fa idza barazu ila fasallahum musallahum, ketika mereka bergegas menuju tempat salatnya, qala Allah taala, Allah berfirman, ya malaikati ma jazaul azir idza amila amal, wahai para malaikatku, balasan apa yang harus aku berikan kepada orang yang telah melakukan ibadah yang sempurna di bulan Ramadan? Faqalu, kemudian para malaikat menyampaikan, jazauhu ay waqfa ajrahu ya Rabb, ya Rabb, berikan pahala yang lebih istimewa kepada mereka yang telah melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh di bulan Ramadan. Qala Allah taala, Allah berkata kepada para malaikat, ushidukum, wahai para malaikatku, persaksikan oleh kalian, bi'izzati wa jalali, dengan kemuliaan dan juga kehormatanku, anni ja'altu sawabahum fi siyamihim Ramadan wa qiyamihim, aku akan menjadikan pahala kebajikan puasa Ramadannya, qiyamul Ramadannya, dan seluruh amal-amal di bulan Ramadan
ridwani wa maghfirati, dan aku ridho kepada mereka umatku, hamba-hambaku, dan aku mengampuni setiap dosa dan kesalahan umat-umatku. Yusarrikum maghfurin lakum, bersegeralah engkau untuk menuju musola-musola dan masjid-masjid untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annakum qad ardaitumuni, karena sesungguhnya kau menginginkan ridhoku. Laqad raditu ankum, dan aku telah meridhoimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan juga, pernah disampaikan oleh Uqbah bin Amr, wahai Uqbah, maukah engkau beritahukan tentang budi pekerti ahli dunia dan akhirat yang paling utama, yaitu tasilu man qata'aka, melakukan silaturahim, menghubungkan keluarga orang-orang yang telah memutuskanmu, wa tu'ti man haramaka, memberi pada orang yang tidak pernah memberimu, wa ta'fu amma zalamaka, memaafkan orang yang telah menganiayamu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu sekembali kita dari sini, bagi yang memiliki orang tua, minta maaf kepada orang tua. Istri meminta maaf kepada suami. Tetangga handai tolan saling bermaaf-maafan. Mudah-mudahan momentum Idul Fitri ini kita benar-benar telah meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat lahir batin kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita dapat diperjumpakan kembali di bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wansurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata mal anbiya alaihimus salam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.